Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Sundari, mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sriwijaya. Nah, jadi hari ini saya akan mewawancarai seorang penjual ikan hias yang ada di daerah saya, yaitu Ori Iwa. Nah, jadi owner dari Ori Iwa ini adalah seorang wanita. Katanya usaha Ori Iwa ini adalah usaha ketiganya. Penasaran kan bagaimana beliau menjalankan usahanya? Yuk langsung kita tanya saja. Kebetulan saya sudah berada di depan rumahnya nih. Ups, jangan lupa pakai masker ya. Toko Ori Iwa ini bertempat di Jalan Jaya 7, Perumahan Gria, Lematang Indah 3, Blok C nomor 06, Palembang. Toko ini menjual beraneka ragam ikan hias seperti ikan cupang, pakan ikan, dan juga peralatan lainnya seperti untuk keperluan akuarium. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yang Mbak kenalin nama aku Adi Sundari. Aku mahasiswa semester 6 dari Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, jadi hari ini aku tuh mau wawancarai Mbak tentang usaha yang Mbak jalani saat ini. Apakah Mbak bersedia jadi narasumber aku, Mbak? Ya, baik Mbak. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Mbaknya dulu. Nama saya Ina, umur saya 28 tahun. Saya alumni dari Politeknik Sriwijaya jurusan akuntansi. Mbak, langsung saja kita mulai ya Mbak wawancaranya. Boleh? Singkat waktu. Pertama-tama saya mau tanya Mbak sudah berapa lama menjalankan usaha ini Mbak? Kalau usaha ini sudah berjalan 2 tahun. Tapi untuk mengawali usaha ini awalnya saya sebagai peternak. Setahunnya lagi saya sebagai seller. Jadi kurang lebih baru setahun ya Mbak? Ya, kalau seller saya 1 tahun. Mbak, apa benar ini adalah usaha ketiganya Mbak? Bisa Iya diceritakan, benar, Mbak? ini usaha ketiga saya. Kalau usaha pertama saya membuka bimbel bersama saudara saya. Yang kedua saya membuka usaha kuliner. Tapi berhubung karena pandemi, sebelum pandemi itu kegiatan lain yang menuntut saya untuk usaha kuliner, saya bekerja dulu, baru saya membuka usaha ini. Nah, jadi apa alasan sebenarnya Mbak untuk membuka usaha ini Mbak? Awalnya sih alasannya karena hobi. Hobi dulu. Pertama hobi lihat yang cantik-cantik, lucu-lucu ikannya, dan kecil saya lucu. Terus saya mencoba untuk penasaran gimana sih sifat-sifat ikan dengan kondisi air yang berbeda. Lalu saya penasaran, saya pelihara, saya sebagai peternak ternyata tidak semudah yang saya pikirkan kayak orang yang mau peternakan itu. Karena pH kadang-kadang dari air ikan itu berbeda. Itu membuat saya penasaran. Lalu setelah 1 tahun saya lebih mengenal gimana sifat ikan, sifat air untuk ikan itu sendiri. Lalu saya berkembang gimana sih kalau saya menjadi seorang reseller untuk menjual. Akhirnya alhamdulillah saya membuka usaha ini. Kalau sasaran utamanya itu dulu Mbak untuk apa sih? Untuk kalangan apa? Apakah anak kecil atau gimana ya? Sasaran saya itu adalah kalangan penghobi. Awalnya kan saya penghobi, berarti saya awalnya dengan penghobi juga. Jadi saya ikan apa sih yang paling banyak digemari sekarang? Oh dulu gupi. Akhirnya saya memelihara gupi. Setelah gupi sedikit namanya persaingan kan ada naik ada turun. Terus musimlah kayak aquascape, ikan-ikan cil itu ikan-ikan aquascape gini. Akhirnya saya mencari info dengan teman di mana sih sellernya di mana. Akhirnya dapet, bukan seller sih kayak peternak. Akhirnya saya mencari info itu dengan teman kasih tahu di mana peternak. Akhirnya saya beli dengan dia, akhirnya saya jual. Gitu. Penjual hobi sih awalnya, baru tujuannya ke masyarakat dan anak kecil. Nah Mbak ini apakah juga melakukan pengiriman untuk pembeli yang jauh? Ya, melakukan. Tapi untuk pengiriman jauh ini kan biasanya kan Mbak ini butuh kayak penambahan oksigen untuk ikan itu, pengepakan tuh. Jadi Mbak kalau pengiriman
biasanya mbak nggak langsung ready banyak di sini karena biasanya ready kan tempat yang besar. Jadi mbak biasanya kalau ada yang butuh pengiriman mbak ke tempat temennya yang peternak tadi, langsung di sana ditambah fungsi oksigen. Pengiriman itu biasanya banyak lah permintaan dari daerah. Untuk harga jualnya ini kan sendiri tuh beda-beda ya mbak. Nah, itu gimana kriteria mbak menentukan harganya sendiri? Kriterianya tuh dari ikan itu sendiri, dari populer ikan itu sendiri, dari ukuran ikan itu sendiri, dari sebuah besarnya permintaan dan kriteria permintaan. Jadi kalau misalnya permintaan lebih besar, harga itu sendiri akan lebih lebih kita kayak lebih diskon atau lebih murah lagi untuk dari kita yang menjual, terus penjual mau beli lagi kan, kita buat dia jual lagi gitu. Kalau dari harga, misalnya dari harga itu kan untuk diskon banyak. Kalau misalnya untuk pengiriman juga tuh, untuk pengiriman harga ongkirnya tuh beda lagi, jadi beda-beda kriteria. Nah kan mbak sudah setahun lebih kurang ya mbak ya menjalankan usaha ini. Nah itu menurut mbak bagaimana sih prospeknya usaha ini? Apakah menjanjikan sekali atau bagaimana? Alhamdulillah kalau dari segi hobi ini sangat menjanjikan. Tapi kalau kita lihat dari buat kayak kalau lihat dari pandangan masyarakat ini kan ibaratnya tuh nggak terlalu gitu. Kalau pandangan saya ini sangat menguntungkan. Karena kenapa sih sangat menguntungkan? Dari anak kecil sampai orang dewasa kan nggak mungkin kalau nggak suka ikan yang lucu-lucu. Ya, benar. Nah mbak kan kalau awal dulu kan pasti belum begitu terkenal mbak. Nah gimana itu strategi pemasaran mbak hingga bisa seperti ini sekarang? Awalnya saya mengawali dengan sesama teman. Sama teman penghobi tadi. Beli dong ikan aku gitu. Terus kalau ada ikan yang bagus nih buat kamu, apa promosiin. Tapi promosiin ya di FB, di Instagram gini-gini. Oke. Pertama teman, yang kedua sekarang teknologi maju nih. Kenapa sih nggak menggunakan teknologi? Jadi mbak menggunakan pertama itu Facebook. Nah Facebook itu mbak kayak masuk grup khusus ikan. Jadi mbak mau promosi ikan yang mana yang kayak gini saya jual gitu. Baru ya sosial media yang lain kayak Instagram, terus kayak di story WA, banyak lah pokoknya ngawalnya kayak gitu. Jadi teknologi juga mempengaruhi ya mbak? Mempengaruhi. Nah kalau selama mbak menjalankan usaha ini apakah ada kendala-kendala gitu mbak? Ada. Kendalanya itu tadi mbak, dari segi air. Oh yang air tuh. Ya, kalau kita nggak cocok dengan air, kita walaupun hanya menjual ikan itu bukan melihara, otomatis kan ikan itu nggak sesuai dengan situasi ikan itu sendiri, dengan air. Nah, itu satu. Yang kedua cuaca. Cuaca sangat mempengaruhi kondisi ikan, fisik ikan, terus pengiriman kita. Itu. Yang ketiganya sih lebih pengiriman juga sih. Pengirimannya sekarang kan kendalanya nggak bisa semudah kayak dulu yang keluar masuk ngirim ikan kayak ikan-ikan di Jepang, ikan Bukti. Sekarang kita menggunakan kayak lebih ditambah karantina sebelum pengiriman. Nah mbak dari tadi kan saya tuh mendengar mbak tuh kayak paham banget tentang ikan. Nah, tapi mbak itu dari jurusan akuntansi. Nah itu kira-kira belajarnya tuh gimana mbak tentang ikan? Atau tidak? Awalnya atau tidak? Terus belajar dari itu mbak tadi, menggunakan teknologi. Kita cari tahu dari YouTube, kita cari dari Google. Lebih penting itu sebenarnya dari lingkungan teman-teman. Karena pengalaman contohnya dari teori dan praktik itu terkadang berbeda kan. Maka yang lebih baik belajar, kalau mau lebih baik belajar itu adalah praktik dari teman itu sendiri. Jadi dari pengalaman ya mbak? Pengalaman teman-teman sekitar itu. Nah kan saat ini tuh sedang pandemi nih mbak. Mbak mulai usaha itu sebelum kan ya? Sebelum pandemi. Nah, jadi apa sih, ada pengaruh besar nggak pandemi itu terhadap usaha mbak ini? Ada. Apa? Nggak terusah sih sedikit. Yang pertama tuh dari segi pengiriman ikan tadi. Pengiriman kan lebih cepat tuh. Terus kalau sebelum pandemi pengiriman itu dalam jumlah besar tuh nggak jadi masalah. Nah kalau sekarang itu ada batasan. Misalnya kalau dulu kan kita ngirimnya ngepak banyak tuh, pakai styrofoam, pakai yang plastik gede kan. Ibaratnya ngirim 300-200 ekor tuh nggak masalah. Tapi kalau sekarang itu dibatasin.
karena ikannya kan harus diperiksa dulu keadaan sakit atau enggak, waktu sakit atau enggak. Tuh. Yang kedua, memasukkan ya, karena pandemi sedikit tentu kan kayak kemarin awal pandemi kan takut anak ibu keluar rumah, jadi jangan yang membawa yang negaranya takutnya ikannya membawa penyakitnya gitu. Namanya di situ sih kalau pengalaman Mbak. Nah, apa sih harapan Mbak untuk usaha Mbak ini ke depannya? Harapan kalian ingin mencoba, silakan mencoba. Sebenarnya nggak terlalu ribet sih ini kayak gini. Harapan yang kedua sih semoga doain lebih maksudnya dunia perikanan tuh lebih banyak orang yang tadi nggak tahu, semoga orang tuh tahu gimana kalau dunia ikan itu tuh luas. Ikan itu tuh nggak hanya ikan ini aja, ikan kobra aja, ikan ini ternyata banyak, bahkan ada usaha ikan laut juga. Terakhir nih Mbak, Mbak kan udah jalan 1 tahun kurang lebih ya Mbak. Nah, Mbak kan pemula juga. Nah, ada nggak sih tips yang bisa diberikan untuk pemula agar dia tuh kalau usaha nggak ragu gitu Mbak? Oh ya, yang pertama tuh awalnya dengan hobi dulu sudah. Kalau dari hobi biasanya kita kan semangat tuh, jalan aku tuh semangat kalau dari hobi. Yang kedua jangan pernah takut mencoba. Awalnya aku sih gagal terus, namanya ikan kan pasti kan gagal, kita nggak tahu gimana cara merawatnya, gimana kondisi ikannya, gimana cara ngobatinya, tapi lama-lama pasti tahu. Kalau untuk pemula tuh terus mencoba, jangan takut untuk modal besar, karena ikan awalin dari hobi, dari modal kecil bisa ke modal besar, itu aja sih. Baik Mbak, terima kasih banyak atas waktunya. Maaf saya sudah mengganggu. Semoga usahanya Mbak semakin lancar ke depannya, terus berkembang lebih pesat lagi ya. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah tadi wawancara yang telah saya lakukan dengan owner dari Ori Iwa. Nah, dari wawancara yang telah saya lakukan, saya dapat simpulkan bahwa untuk menjadi seorang wirausaha itu tidak perlu memulai dari hal yang besar, tetapi bisa dimulai dari hal yang kecil, seperti memulainya dari hobi yang kita miliki. Dan jika suatu saat usaha kita memiliki kesulitan atau mengalami kegagalan, jangan langsung menyerah, tetapi cobalah mencari kreativitas baru atau pengalaman baru untuk mengembangkan usaha kita tersebut. Terima kasih, semoga video saya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.